syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga. Pada kesempatan ini, Bapa Surgawi, berbicaralah Engkau melalui kehidupan hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, bubuka lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan kuat dari tahta Allah mengalir, menguasai tubuh, jiwa, dan roh kami. Engkau memberkati seluruh umat-Mu dengan kasih dan rahmat-Mu. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami, memberkati seluruh area ini dengan kuasa hadirat-Mu. Kami siap Engkau berkati, kami siap Engkau sembuhkan yang sakit, kami siap Engkau bina. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih dan rahmat-Nya kita berkumpul bersama-sama untuk berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan saat ini yaitu perhatian Tuhan untuk orang-orang percaya. Sekali lagi, perhatian Tuhan untuk orang-orang percaya. Kalau saudara mengingat kebenaran firman Tuhan, temanya ini saja. Nanti saudara akan ingat setiap butir-butir firman Tuhan yang untuk saudara. Sekali lagi, perhatian Tuhan untuk orang-orang percaya. Tentunya saudara yang berkumpul saat ini percaya Tuhan memperhatikan kita. Amin. Baik saudara yang akan mengikuti melalui tayangan YouTube, percayalah Tuhan memperhatikan saudara. Dimanapun saudara tinggal di Indonesia ini maupun di berbagai benua di dunia ini, saudara akan diperhatikan Tuhan. Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang berikutnya. Ini satu perikop sangat memberkati kita. Sekarang ayat 1 sampai ayat yang ketiga dulu. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ya saudara, semalam suntuk murid-muridnya untuk menangkap ikan. Padahal mereka sudah ahli dalam bidang untuk menangkap ikan, menjala dan sebagainya. Tetapi malam itu mereka tidak mendapat apa-apa. Mereka kosong, tidak mendapatkan sesatu pun. Bahkan ikan yang terkecil pun tidak dapat. Tidak ditulis di situ, mereka tidak mendapat apa-apa. Ini kalau kita perhatikan situasi di akhir zaman ini. Kalau kita mengandalkan kekuatan manusia, keahlian kita itu banyak kandas. Tetapi kalau sudah percaya Tuhan memperhatikan kita, memelihara kita, kita akan dibuat sukses oleh Tuhan. Amin. Lanjut ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu
bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Jadi ini ayat 4 dan ayat 5 ini percakapan Tuhan Yesus dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus Kristus yang diperhatikan di situ satu, kebutuhan makan minumnya diperhatikan. "Anak-anak, adakah padamu lauk pauk?" Mereka menjawab, "Tidak ada, Tuhan." Ayat yang ke-6, Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. ya saudara, di saat perkataan Yesus Kristus mengatakan, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan," murid-murid tidak berbantah, tetapi mentaati. Tidak mengatakan tadi sudah tebarkan ke kanan, ke kiri, depan, belakang, tidak. Tetapi perkataan firman, yaitu Yesus Kristus yang berfirman, ditaati. Ditebarkan sebelah kanan, cebur. Di situ mereka tidak bisa mengangkat lagi karena sangat banyak ikannya. Ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Saudaraku, di situ ada murid yang dikasihi. Kalau dalam kehidupan kita, masing-masing setiap pribadi itu memiliki talenta, karunia. Ada yang bisa melihat, ada yang bisa mendengar suara Tuhan, ada yang bisa merasakan, ada yang bisa mencium, mengecap kehadiran Tuhan. Tetapi murid ini langsung bisa melihat itu Tuhan. Lantas ayat yang ke-8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ya, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Nah, sekarang ayat 12, perhatikan baik-baik. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Saudaraku, di sini perhatian Tuhan untuk orang-orang percaya. Makannya diperhatikan, minumnya diperhatikan. Di saat mereka kelaparan semalam-malaman, capek lelah, pagi-pagi Tuhan Yesus Kristus menyapa mereka. Pagi-pagi Tuhan Yesus Kristus menyediakan sarapan. Ada di situ api yang sudah menyala, ada ikannya di atasnya, ada rotinya. Dan setelah itu kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah, makan." Ini perhatian Tuhan. Jadi manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Ketiga-tiganya ini harus makan. Tubuh kita harus makan, jiwa kita harus makan, roh kita harus makan. Supaya jiwa kita ini kuat, makannya firman Tuhan. Suka membaca firman Tuhan, mengimani firman Tuhan,
menjalani firman Tuhan. Haleluya. Supaya roh kita ini kuat, kokoh kelak masuk surga. Roh kita ini diajak menyembah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, itu makanan roh. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu makan bersama-sama. Itu setelah Tuhan Yesus Kristus bangkit, mereka dijumpai. Dan sekarang ini dia ada di tengah-tengah kita, sedang memperhatikan kita. Haleluya. Ya, sekarang kita terapkan dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya perhatian Tuhan dalam kehidupan kita. Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-30 kita perhatikan. Begini bunyi firman Tuhan, hal kekhawatiran. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, Ya, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? pandanglah burung-burung di langit, Yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. ya, terus Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? jadi kita ini lebih daripada ciptaan yang lain, daripada makhluk-makhluk yang lain. Kita ini lebih diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Ya, terus Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya. Jadi saudara, mengenai hari esok, kebutuhan tubuh, jiwa, dan roh tidak usah khawatir. Tuhan itu akan mendandani kita semuanya. Tuhan itu akan mendandani orang-orang yang percaya. Luas lagi, Tuhan akan mendandani tubuhnya. Lebih luas lagi, Tuhan akan memperhatikan orang-orang yang masuk dalam kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. Dia sebagai kepalanya. Ayat ini saudara imani, dia akan mendandani hidupku, hidup saudara, dimanapun saudara berada. Tangan Tuhan yang Maha Kuasa akan mendandani kita. Haleluya. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Untuk mengatasi semuanya itu, fokus kepada pemilik kerajaan surga. Supaya bisa fokus kepada pemilik kerajaan surga, hidupnya benar sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara fokus kepada pemilik kerajaan surga, baik tubuh, jiwa, dan roh saudara terpelihara. Haleluya. Saudara percaya itu,
Fokuslah kepada pemilik kerajaan surga, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Tuhan yang telah menjadi manusia itu. Namanya Yesus Kristus. Cari Dia. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari esok, hari ini Tuhan memberkati kita, hari esok Tuhan memberkati kita. Hari esok pun ada masalah, tetapi setiap masalah pasti Tuhan menolong kita. Amin. Nah saudara, hal ini saudara baca di dalam Roma pasal 8 ayat 31. Mulai di sana. Ini mengenai perhatian Tuhan untuk orang-orang yang percaya. Ayat 31. Begini bunyi firman Tuhan. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bapak Ibu, saudara-saudaraku, percaya Allah di pihak kita? Allah itu pasti di pihak kebenaran. Kalau kita berpegang teguh pada kebenaran firman, Allah itu di pihak kita, membela kita dimanapun saudara berada. Dia membela kita, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Saudara, di mana? Silakan saudara cari dari ujung timur sampai ujung barat. Dari ujung bumi yang satu sampai yang satu lagi. Carilah kalau ada orang yang tidak bersalah. Kalau saudara mencari orang yang sempurna, nanti kalau saudara masuk surga itu baru di situ ada orang-orang yang sempurna. Sekarang ayat ini mengatakan, kalau saudara dibenarkan oleh Allah, tidak ada yang bisa mengusik saudara. Saudara yakin dibenarkan oleh Allah? Saudara yakin dosa-dosa saudara diampuni? Saudara yakin dosa-dosa saudara diampuni Tuhan? Saya sangat yakin. Sebab kalau saudara tidak yakin dosa-dosa diampuni, kalau mati tidak akan masuk surga. Siapapun manusianya itu. Sebab itu harus yakin dosa-dosaku sudah diampuni, hidupku dibenarkan oleh Tuhan. Jadi kalau ada orang yang menuduh saudara, katakan, ya aku memang banyak kesalahan, tetapi Tuhan sudah menghapus dosa-dosaku. Haleluya. Ini cara untuk menghadapi situasi orang-orang yang menuduh saudara. Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yesus Kristus mati untuk menebus dosa-dosa kita, untuk mengangkat kelemahan kita, kesusahan kita, penderitaan kita, sakit penyakit kita, itu ditanggung di Bukit Golgota. Dia mati untuk kita, dia dikuburkan. Hari yang ketiga dia bangkit untuk kita semuanya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup,
baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini kasih Bapa surgawi itu tidak bisa dipisahkan oleh kondisi apapun. Melekat, menyatu, disatukan oleh kasih Bapa yang diwujudkan dengan pengorbanannya. Kalau saudara kita percaya akan janjinya, Allah itu selalu memperhatikan kita. Roma pasal yang ke-4 ayat 17 sampai 20 kita perhatikan di sana. Begini bunyi firman Tuhan. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ya, terus? Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Saudaraku, untuk memelihara iman tetap teguh, meyakini firman, orang itu harus banyak memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu kekuatan mengalir, Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita. Ayat selanjutnya, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan, melakukan, menggenapi apa yang dijanjikannya. Penuh keyakinan, tidak bimbang, tidak ragu sedikit pun. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. 23. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Tidak ditulis untuk Abraham saja. Ayat 24, saudara perhatikan, Allah memperhitungkan kita. Terus, Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ya, kita percaya Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub yang telah membangkitkan tubuh Kristus dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudaraku, saudara percaya diperhitungkan Allah? Saya sangat yakin hal itu. Allah itu memperhitungkan hidup kita, diperhitungkan. Dan saat ini kita harus yakin Dia bangkit untuk membenarkan kita. Kalau saudara ingat lagi Roma 8 ayat 34, saudara baca sekali lagi. Begini bunyi firman Tuhan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara yakin Allah menjadi pembela kita? Dia sekarang ini duduk di sebelah kanan tahta Allah.
Dia menjadi imam besar untuk kita. Kalau iblis menuduh kita, dia yang membela kita. Dia yang telah membenarkan kita. Jadi saudara, perhatian Tuhan untuk orang-orang percaya, untuk kita, untuk saudara dimanapun saudara berada. Percayalah, Tuhan memperhatikan kita semuanya. Kita akan nyanyikan pujian. Pengharapanku hanya kepada Yesus saja.
Terpujilah Engkau. Kami semakin yakin bahwa hari-hari akan datang Kau semakin memperhatikan kami. Hari-hari akan datang Kau semakin mengenapi firman-Mu dalam pembangunan kesatuan organisme tubuh Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah. Terima kasih Bapak berfirman pagi ini. Kau melawat kami semua. Kau melawat kesatuan organisme tubuh Indonesia. Kau melawat Indonesia. Kau melawat benua-benua yang jagat raya ini. Kau melawat bangsa Indonesia. Kau melawat kami semua. Engkau memperhatikan kami semua. Terima kasih. Kami bersyukur. Engkau Bapa yang Maha Esa. Engkau akan mendandani kami. Engkau mendandani kami. Kami fokus kepada pemilik kerajaan surga yang berkuasa membuka dan menutup. Kasih-Mu tidak bisa dipisahkan dalam kondisi apapun. Kasih-Mu lebih besar dalam hati jiwa. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagalnya manusia untuk menghadapi akhir zaman ini, tetapi oleh Roh-Mu yang Maha Dasar, oleh kuasa hikmat dan marifat Allah. Sebab itu teguhkan hati kami untuk tetap teguh dalam pengajaran hikmat dan marifat-Mu, untuk penggenapan kitab Ayub pada akhir zaman ini. Siapa yang akan bisa bertahan di hadapan-Mu kalau Engkau sudah mengenapi kebenaran firman-Mu? Dari rakyat jelata sampai yang duduk dalam kerajaan tidak bisa bertahan di hadapan Tuhan. Tetapi di sana, di saat Kau murka untuk orang-orang fasik, Engkau pun memperhatikan tubuh-Mu yang esa. Tuhan Santa Siti. Yesus Kristus, kalau Engkau yang menaruh dalam hati hamba-Mu untuk membangun bukit doa untuk segala bangsa, untuk segala lapisan orang-orang percaya kepada-Mu dari berbagai organisasi gereja yang ada di Indonesia, yang ada di segala bangsa. Tidak ada bisa menutup, tidak ada bisa menghambat, menghalang-halangi. Kalau dalam waktunya Tuhan, Tuhan akan mewujudkan semuanya ini. Aku percaya Tuhanku aja, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allah Israel, Allah yang telah menjadi manusia, berkorban untuk orang-orang berdosa,
Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Kau telah memberkati kami semua dalam ibadah ini. Kasih dan rahmat kami serahkan dalam kami ini. Kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami, baik kuasa sepersepuluhnya Tuhan, persembahan ucapan syukur dan sebagainya, dalam tangan Tuhan semua. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat dari surga, melimpahkan dalam kehidupan kami. Berkati segala usaha pekerjaan kami. Berkati anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, mereka di perguruan tinggi, anak diberkati kesuksesan, kecukupan, segala yang dibutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, sekarang terima berkat anugerah dari Jaka, dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dilimpahkan dalam kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.